Saudaraku, mulai hari ini, minggu ini, kita akan masuk di dalam satu seri khotbah spesial sekali, khususnya tentang family, tentang keluarga. Karena itu judul seri khotbah ini adalah Me and My Family, atau aku dan keluargaku. Ya, dan secara spesifik di dalam bagian yang pertama dari seri khotbah ini saya mau bicara tentang yang namanya rasa memiliki. Tahukah Anda, kalau kita mau punya pernikahan yang bahagia, keluarga yang bahagia, dibutuhkan adanya rasa memiliki yang tebal di dalam keluarga kita. Saya bacakan Maliaki 4 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Anda harus mengerti bahwa ini adalah ayat nubuatan tentang pemulihan keluarga. Dan doa saya bulan ini terjadi pemulihan keluarga di dalam keluarga saudara. Terjadi pemulihan di dalam pernikahan saudara. Oke, nah Anda harus mengerti supaya tidak terjadi kemusnahan. Supaya tidak terjadi kehancuran. Firman Tuhan berkata, hati bapak-bapak harus kembali kepada anak-anak dan hati anak-anak harus kembali kepada bapak-bapaknya. Oke, jadi saudara harus mengerti penyebab kemusnahan, penyebab kehancuran adalah karena kurangnya atau tidak adanya rasa memiliki. Jadi hatinya sudah menjauh bahkan terhilang. Karena itu harus kembali. Karena kalau nggak kembali, kalau hatinya menjauh, kalau nggak ada rasa memiliki, maka keluarga bisa musnah. Pernikahan bisa musnah. Hal yang sama juga berlaku di dalam kelompok sel, hal yang sama berlaku di dalam tim, dari dalam sebuah tim, di dalam gereja, atau di dalam organisasi apapun. Kalau sudah tidak ada rasa memiliki, maka hanya tinggal tunggu waktu. Kemusnahan dan kehancuran akan terjadi. Karena itu firman Tuhan hari ini bicara tentang pentingnya untuk kita membangun kembali rasa memiliki di dalam keluarga kita. Kalau keluarga punya rasa memiliki, pasti keluarga itu akan beda kebahagiaannya. Ya, coba saudara renungkan. Saudara semua, saya yakin hampir semua dari kita punya yang namanya handphone. Dan saya percaya saudara punya rasa memiliki terhadap handphone itu. Ya, kalau orang punya rasa memiliki terhadap handphone, pasti handphonenya dirawat. Pasti handphonenya dijaga. Pasti handphonenya dipelihara dengan baik. Betul apa tidak? Tidak gampang-gampang diambil sama orang lain, dipinjam sama orang lain, apalagi dirusak sama orang lain. Kenapa? Karena ada rasa memiliki. Demikian pula dengan kita, kalau kita punya rasa memiliki terhadap pasangan kita, istri, suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap orang tua kita, kita pasti peduli sama mereka. Kita pasti doakan mereka, kita pasti jaga mereka, kita pasti perjuangkan mereka. Kita pasti lakukan semua yang kita bisa lakukan untuk membagikan kasih Tuhan kepada mereka. Kenapa? Karena ada rasa memiliki. Tapi kalau keluarga sudah hilang atau tipis rasa memiliki, maka ya kita nggak ambil pusing. Apa yang terjadi dengan keluarga kita, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan sudah kayak bukan urusan kita lagi. Sudah kayak nggak ada artinya apa-apa. Hari ini buka hati saudara karena saya percaya firman Tuhan mau berbicara. Dan hari ini saya berdoa rasa memiliki keluarga dipulihkan di dalam hati kita.
Ini yang Tuhan mau kerjakan. Suatu kali ada satu toko yang kebakaran. Semuanya orang panik, semuanya orang takut dan berhamburan lari keluar. Tapi sementara keadaan yang menegangkan itu terjadi dan semua orang berusaha melarikan diri, menyelamatkan diri. Ada orang-orang, ada beberapa orang yang nekat masuk ke dalam toko itu. Terus kemudian berusaha untuk menyelamatkan barang-barang dagangan yang ada di sana. Apa yang bisa mereka lakukan? Mereka lakukan. Tahukah saudara bedanya antara orang-orang lain yang berlarian keluar dan beberapa orang yang berusaha menyelamatkan barang-barang dagangan yang ada di sana? Ternyata beberapa orang ini adalah para pemilik toko tersebut. Jadi ownernya bahkan anak-anaknya itu yang berusaha untuk menyelamatkan toko tersebut. Kenapa? Karena itu hidupnya mereka. Karena itu nafkahnya mereka. Jadi ada rasa kepemilikan yang tebal yang mereka miliki terhadap toko itu. Saya mau ngomong begini sama saudara. Ketika masalah terjadi di dalam keluarga, ketika goncangan dan persoalan terjadi di dalam keluarga, di situ kita bisa cek seberapa tebal rasa memiliki kita di dalam keluarga. Kalau kita nggak peduli dengan apapun yang terjadi dalam keluarga kita, ya itu artinya pemulihan Tuhan mau kerjakan hari ini di dalam hidup kita, oke? Tapi orang-orang yang benar-benar punya rasa memiliki dalam keluarga, kalau ada something happen, ada sesuatu terjadi, ada goncangan, ada masalah terjadi atas pasangan kita, atas orang tua kita, atas anak-anak kita, atas keluarga kita, kakak adik kita nggak berpangku tangan. Apa yang kita bisa lakukan, kita akan lakukan. Bahkan kalau kita nggak bisa melakukan banyak pun, kita akan gimana caranya perjuangkan, bahkan doakan supaya Tuhan menolong mereka. Oke, itu artinya ada rasa kepemilikan di dalam keluarga. Nah, sekarang saya mau ajak saudara untuk langsung masuk ya di dalam 5 ciri keluarga yang rasa memilikinya mulai pudar dan bagaimana kita bisa dipulihkan. Oke, saya mulai dari yang pertama. Kalau keluarga rasa kepemilikannya mulai pudar, yang pertama saling menyalahkan dan saling lempar tanggung jawab. Sederhana. Ya kita baca di Kejadian 3 ayatnya yang ke-11 dan 12. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Coba Anda perhatikan. Apa kata Adam? Ya, ketika dia terpojok, apa kata Adam? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Coba Anda renungkan. Adam di sini sedang berusaha untuk lempar tanggung jawab, lempar kesalahan kepada istrinya. Jadi bukan dia yang salah, bukan dia ikut salah, tapi istrinya yang salah. Saya mau ngomong begini sama sudah berapa banyak keluarga juga melakukan hal yang sama. Seringkali tanpa sadar ngomong gara-gara istriku yang gak becus, ngurus anak, ngurus keluarga. Sebaliknya kadang istri juga berkata gara-gara suami gak becus untuk kerja. Sekarang kita semua jadi menderita. Sekarang terjadi semua kekacauan di dalam keluarga ini semua gara-gara suami. Hari ini saya mau ngomong begini sama saudara. Saya ajak kita untuk menyadari ketika kita mulai saling lempar tanggung jawab seperti itu artinya rasa kepemilikan itu mulai turun, mulai pudar. Tapi hari ini pemulihan keluarga dimulai di dalam keluarga saudara. Karena itu berhenti, stop saling menyalahkan. Berhenti untuk lempar tanggung jawab sama yang lain. Hari ini saya ajak saudara ambil komitmen untuk saudara ikut bertanggung jawab. Apapun yang terjadi dalam keluarga kita, itu juga keluarga kita, artinya itu tanggung jawab
kita. Itu tanggung jawab saya. Jadi daripada kita cari kesalahan siapa, kita lempar kesalahan sama orang lain. Lebih baik kita cari solusi, kita berjuang bersama. Bagaimana caranya hutang yang besar ini bisa diselesaikan. Bagaimana caranya keluarga kita bisa luput dari masalah ini. Bagaimana caranya suasana dalam keluarga yang sekarang panas bisa jadi baik kembali. Bisa jadi teduh kembali. Bisa jadi indah kembali. Bisa jadi harmonis kembali. Gimana cara kita take responsibility. Kita ambil tanggung jawab. Mari buka hati para suami di tempat ini. Jangan salahkan istri terus. Para istri stop nyalain suami terus. Orang tua gak usah nyalain anak, anak gak usah nyalain orang tua, adik sama kakak juga sama. Hari ini mari kita ambil tanggung jawab. Boleh katakan amin saudaraku. Boleh? Oke. Haleluya. Yang kedua, ciri keluarga kehilangan rasa memiliki adalah hanya memikirkan perjuangannya sendiri. Gak urus sama yang lain, gak urus apa yang terjadi dengan adik kita, dengan kakak kita, dengan istri, dengan suami, sudah urusan sendiri-sendiri. Perjuangan sendiri-sendiri. Kejadian 4 ayat yang ke-9. Firman Tuhan kepada Kain. Di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Wow. Ini yang tanya Tuhan saudaraku. Tapi Kain jawabnya serampangan sekali. Aku gak tahu urusan adikku ya adikku. Urusan aku ya aku, apakah aku penjaga adikku. Artinya buat Kain urusan adiknya bukan urusannya, gak ada sangkut pautnya sama dia. Ini ciri-ciri ketika rasa kepemilikan dalam keluarga mulai memudar. Hari ini saya ajak saudara, mari kita pertebal kembali rasa memiliki di dalam keluarga kita. Saya ajak saudara untuk peduli dengan keluarga saudara. Peduli itu bukan berarti saudara turut campur terus kemudian ngurus-ngurusi, ngatur-ngatur, menghakimi, memaksakan pendapat sama keluarga Anda yang lain. No loh ya, bukan itu yang saya maksudkan. Ya, peduli itu artinya kita care. Kalau mereka sedang mengalami struggle, mereka mengalami pergumulan, terjadi goncangan, tantangan dalam hidup mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita lakukan buat mereka. Sebagai keluarga yang saling mengasihi, saling menjaga, saling kita mendoakan. Jadi saya ajak saudara ambil keputusan yang benar, tindakan yang benar. Saya mau ajak saudara untuk baca satu kisah yang indah sekali tentang bagaimana seharusnya kakak adik, orang tua anak, bagaimana seharusnya keluarga ya satu dengan yang lainnya. 1 Tawarik 19 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ini kisah tentang Yoab dan Abisai. Ketika Yoab melihat bahwa serangan itu mengancam dia dari depan dan dari belakang, maka dipilihnyalah sebagian dari orang pilihan Israel. Lalu ia mengatur barisan mereka berhadapan dengan orang Aram itu. Selebihnya dari rakyat itu ditempatkannya di bawah pimpinan Abisai, adiknya, dan mereka mengatur barisannya berhadapan dengan Bani Amon itu. Nah sekarang Anda perhatikan ayat 12 ini kuncinya, ini penting di sini. Lalu berkatalah Yoab, dia ngomong sama Abisai, sama adiknya. Jika orang Aram itu lebih kuat daripadaku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon itu lebih kuat daripadamu, maka aku akan menolong engkau. Kuatkanlah hatimu dan marilah kita menguatkan hati untuk bangsa kita dan untuk kota-kota Allah kita. Tuhan kiranya melakukan yang baik di matanya. Jadi saudara harus ngerti, Yoab dan Abisai ini kakak adik. Ya, dan mereka merupakan kepala pasukan yang memimpin pergerakan prajurit-prajuritnya Daud.
Waktu itu Israel sedang berperang melawan dua kerajaan sekaligus, yaitu bangsa Aram dan bangsa Amon. Nah, ketika peperangan itu terjadi, mereka buat strategi. Ya, Yoab dan pasukannya menghadapi bangsa Aram, sedangkan Abisai dan pasukannya menghadapi bangsa Amon. Yang luar biasa, Yoab ngomong begini sama Abisai, kalau kamu terdesak, aku akan datang dan bantu kamu. Kalau aku yang terdesak, kamu datang dan kamu bantu aku. Jadi dengan kata lain, Yoab ngomong sama adiknya, oke, kita bagi tugas ya. Ini yang aku kerjakan, ini fokusku, ini perjuanganku. Dan itu perjuanganmu. Aku akan fokus dengan perjuanganku, tapi aku akan perhatikan kamu. Aku akan pastikan kalau kamu terdesak, aku akan datang menolong engkau. Wow, itu yang namanya keluarga. Keluarga itu punya perjuangannya masing-masing. Yes, benar. Keluarga itu punya urusannya masing-masing, punya prioritasnya masing-masing. Tapi jangan pernah lupa di dalam mengerjakan perjuangan kita masing-masing. Kita tidak tutup mata terhadap perjuangan keluarga kita, perjuangan adik kita, perjuangan orang tua kita, anak-anak kita. Kita juga peduli kalau mereka membutuhkan. Kita siap untuk jadi berkat. Kita siap untuk mensupport. Kita siap untuk dipakai jadi alat Tuhan untuk membangun, untuk menjaga mereka. Jadi yes, kita ini penjaga adik kita. Jangan ngomong seperti Kain bahwa kita bukan penjaga adik kita. Yes, kita penjaga orang tua kita. Yes, kita penjaga anak-anak kita. Yes, kita penjaga suami kita, istri kita. Kita penjaga keluarga kita. Kita peduli dan kita siap untuk menjaga, untuk menolong, untuk melakukan yang bisa kita lakukan bagi keluarga kita. Haleluya. Mungkin saudara tanya sama saya, tapi bagaimana kalau saya gak punya kemampuan dan saya juga gak bisa lakukan apa-apa? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita, tidak semua kesulitan keluarga itu kita bisa lakukan sesuatu. Betul? Tidak semuanya kita bisa tolong. Kadang-kadang itu di luar kekuatan kita. Tapi saya ajak saudara belajar dari Maria, ibu Yesus. Ketika melihat anaknya ditangkap dan kemudian akan disalibkan. Saudaraku, coba Anda renungkan. Waktu itu semua pengikut-pengikutnya bahkan melarikan diri menyelamatkan masing-masing. Tapi Maria, dia bertahan di situ. Dia tetap ada, sebisa yang dia lakukan, dia lakukan. Ya, coba Anda renungkan, kalau kita jadi Maria, beresiko enggak? Pasti beresiko. Kalau kita jadi Maria, ya takut enggak? Mungkin ada takutnya. Kenapa? Karena bisa dikaitkan sama Yesus. Dia bisa ikut kena celaka, kena hukuman. Atau paling tidak dia bisa dicemooh. Karena itu adalah anaknya yang akan disalibkan. Bisa jadi dia dicemooh, dicaci maki, dan seterusnya. Dan Maria tidak berdaya, dia nggak punya power untuk membuat Yesus tidak disalibkan. Dia nggak punya kuasa untuk melindungi Yesus. Tapi paling tidak dengan Maria tidak meninggalkan Yesus. Maria tetap ada bersama dengan Yesus. Maria berkata, apapun yang terjadi aku tetap ada buat kamu. Itu keluarga. Keluarga tetap ada saat yang lainnya pergi. Jadi hari ini saya mau ajak saudara, kalau keluarga saudara ngalami badai, ngalami tantangan, ngalami masalah, tetap ada buat keluarga saudara. Kalau Anda bisa lakukan sesuatu, do something for your family, do something for your parents, buat orang tua, buat pasangan saudara, buat anak-anak saudara, buat sepupu saudara, buat keluarga besar saudara. Kalau engkau bisa lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Tapi kalau engkau gak bisa lakukan apa-apa, paling tidak saudara peduli, paling tidak saudara motivasi, kuatkan, hibur mereka, paling tidak saudara doakan mereka, paling tidak saudara ada bagi mereka. Itu yang namanya rasa memiliki. Dan doa saya mulai hari ini, rasa memiliki yang seperti itu dipulihkan, dibangkitkan di dalam keluarga saudara. Amin. Haleluya. Yang ketiga sekarang, ciri keluarga yang kehilangan rasa kepemilikannya adalah sering membandingkan dengan keluarga orang lain.
Kadang-kadang tanpa sadar kita itu seringkali ya membandingkan dengan keluarga orang lain. Berapa banyak istri yang suka berkata tentang suami temannya yang lebih sukses, lebih kaya. Ada berapa banyak suami yang berkata ya membandingkan istrinya dengan istri temannya yang mungkin lebih pandai membawakan diri, ya lebih tahu, lebih sopan santun, masakannya mungkin lebih enak, mungkin lebih pintar berdandan. Ada berapa banyak orang tua yang membandingkan anaknya sendiri dengan ponaannya. Lihat itu, ponaan lebih hebat, lebih pintar, lebih berprestasi, lebih bertalenta, lebih berbakat. Ada berapa banyak jemaat yang membandingkan gerejanya dengan gereja yang lain. Ada berapa banyak anggota sel yang membandingkan KKS-nya dengan KKS yang lain. Saudaraku, saya mau ngomong begini. Memang rumput tetangga selalu terlihat lebih hijau dari rumput sendiri. Tapi saya hari ini mau ngomong sama saudara, stop membandingkan keluarga saudara dengan keluarga orang lain. Mulai hari ini seperti apapun keadaan keluarga saudara dengan semua kelebihan dan segala kekurangannya, belajar mengucap syukur dan bangga dengan keluarga saudara. Oke, saya ajak saudara mengucap syukur untuk suami yang Tuhan berikan. Untuk bangga dengan istri yang Tuhan sudah berikan kepada saudara. Dengan anak-anak saudara. Dengan orang tua. Dengan semua berkat yang sudah ada di dalam hidup saudara. Di dalam keluarga saudara. Ayo kita bangga dengan kelompok sel kita. Bangga dengan gereja kita. Ayo kita bangga dengan Tuhan kita yang luar biasa. Kenapa kok saya ngomong seperti itu sama saudara? Kenapa kita perlu bangga? Bahkan kita perlu mengucap syukur. Yang pertama, Tuhan tidak kebetulan menempatkan kita dalam keluarga itu. Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin saudara nggak setuju dengan Tuhan, tetapi nanti pada akhirnya saudara akan ngerti. Pilihan Tuhan selalu yang terbaik. Oke, yang kedua, saat kita mengucap syukur, di situ kuasa Tuhan bekerja. Ketika kuasa Tuhan bekerja, hati yang keras dilembutkan. Masalah yang tidak terselesaikan, ada jalan keluar. Tadinya hatinya sudah saling menjauh, bahkan terhilang. Sekarang terjadi pemulihan. Hati bapak-bapak kembali pada anak-anak. Hati anak-anak kembali pada bapak-bapak. Hati suami kembali pada istri. Hati istri kembali pada suami. Dan pemulihan keluarga terjadi. Dimulainya mengucap syukur. Dan yang ketiga, kalau kita mengucap syukur dan bangga sama keluarga kita, ya, itu sebenarnya kunci kebahagiaan. Saat saudara bisa mengucap syukur atas keluarga saudara, walaupun ada banyak kekurangannya, di situ nikmatnya keluarga, di situ bahagianya keluarga. Bukan karena kita punya keluarga yang sempurna, tapi karena kita bisa mensyukuri keluarga kita. Doa saya hati yang penuh ucapan syukur seperti itu dibangkitkan dalam hati saudara. Mulai hari ini berhenti bersungut-sungut. Mulai hari ini berhenti membanding-bandingkan dengan keluarga yang lain. Mulai sekarang mulai mengucap syukur. Mulai naikkan puji-pujian. Mulai bangga terhadap keluarga Anda sendiri. Dan lihat tangan Tuhan yang akan bekerja. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, ciri keluarga yang kehilangan rasa memiliki adalah tidak bahagia dengan kebahagiaan keluarga kita yang lain. Oke, saya bacakan Lukas 15 ayat 27 sampai 28. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Ayat yang ke-28, tolong Anda perhatikan ketika anak bungsu yang terhilang itu kembali, ya, terus anak sulungnya mendengar bahwa bapaknya menerima anak bungsu itu kembali, bahkan dipestakan. Coba lihat responnya gimana.
Ayat 28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Jadi ternyata anak sulung ini gak happy kalau adiknya pulang. Gak happy ketika adiknya pulang, ayahnya mengampuni dan menerima kembali. Gak happy ketika adiknya dipestakan. Jadi sukacita adiknya bukan sukacitanya. No. Anda bisa melihat di sini. Rasa kepemilikan di dalam keluarga itu sudah luntur. Sudah hilang. Anak sulung itu sudah kayak gak merasa lagi bahwa orang itu adalah adiknya. Makanya dia gak suka ketika adiknya bersukacita. Ketika adiknya diberkati. Ketika adiknya dipulihkan. Ayo kita koreksi, evaluasi. Kalau adik saudara diberkati. Kalau kakak saudara yang diangkat dan dipromosikan. Adakah sukacita yang tulus dari hati kita? Kalau saudara melihat anak saudara diberkati. Orang tua diberkati. Atau keluarga sepupu saudara diangkat oleh Tuhan. Mengalami kesuksesan, kemajuan yang luar biasa. Adakah kita turut bersukacita? Ya. Saya bacakan Roma 12 ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata begini. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis. Haleluya. Jadi mulai hari ini saya berdoa Anda bisa bersukacita kalau melihat keluarga Anda yang lain. Kalau melihat kakak saudara, adik saudara diangkat dan diberkati oleh Tuhan, mari kita bersukacita. Jangan seperti saudara-saudara Yusuf, ngelihat adiknya dapat jubah warna-warni dari bapaknya, disayang sama bapaknya. Tapi mereka iri hati, mereka jengkel, mereka marah, mereka mau bunuh Yusuf. Saudaraku lihat, itu iri hati. Itu namanya rasa kepemilikannya sudah nggak ada. Sudah pudar di dalam keluarga itu. Dalam hati kakak-kakak Yusuf ini. Jadi kalau saudara punya keluarga yang sedang diberkati, diangkat oleh Tuhan, saya ajak saudara berdoa sama Tuhan, minta anugerah supaya kita enggak iri, supaya kita bahkan bisa bersukacita dengan sukacitanya orang lain. Kenapa? Karena itu berkenan di hadapan Tuhan, karena itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Anda berkenan menyenangkan hati Tuhan, menyentuh hati Tuhan dengan cara yang seperti itu, Tuhan sendiri tidak akan tinggal diam. Tuhan juga akan memberkati saudara. Kalau Anda diberkati Tuhan, maka artinya adik saudara, kakak saudara diberkati, Anda juga diberkati, seisi keluarga juga diberkati. Jadi sukacita satu orang, sukacita satu keluarga. Doa saya mulai hari ini, terjadilah dalam hidup saudara, dalam keluarga saudara. Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang kelima. Ciri keluarga yang kehilangan rasa kepemilikannya adalah tidak peduli dengan keselamatan keluarganya. Oke, kalau saudara masih ingat dengan kisah anak bungsu yang terhilang, maka saudara akan ngerti bahwa anak sulung ini gak peduli sama keselamatan adiknya. Adiknya mau berbuat gila, pergi dari rumah, dia gak berusaha mencegahnya. Ketika adiknya sudah pergi jauh, dia dengar kabar tentang adiknya berbuat gila, dia tidak berusaha untuk mengingatkan. Ketika adiknya jatuh miskin, dalam keadaan yang susah, dia tidak berusaha untuk menyelamatkannya. Bahkan ketika adiknya pulang pun diselamatkan, dia gak bersukacita dengan itu semua. Coba renungkan, artinya buat anak sulung ini, dia sudah gak peduli lagi dengan keselamatan adiknya. Hari ini saya berdoa rasa memiliki, rasa kepedulian terhadap keselamatan keluarga saudara itu dibangkitkan dan ditumbuhkan, diimpartasikan dalam hati saudara. Tahukah saudara, kalau ada satu hal yang lebih membahagiakan dibandingkan kita masuk surga, adalah kita masuk surga bersama keluarga kita. Jangan masuk surga sendiri, jangan cari selamat sendiri.
Saya berdoa firman Tuhan, nubuatan firman Tuhan tergenapi dalam keluarga saudara. Satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Doa saya, seisi keluargamu diselamatkan. Dan itu terjadi melalui kepedulian saudara. Kalau Anda mau dipakai jadi alat Tuhan yang berjuang untuk menyelamatkan keluarga saudara, Anda akan melihat bagaimana seisi keluargamu diselamatkan. Haleluya. Kalau orang sungguh-sungguh mengasihi keluarga, hati kita pasti hancur kalau melihat keluarga kita tergeletak sakit. Saya yakin kalau keluarga saudara sakit, pasangan saudara sakit, orang tua saudara sakit, Anda pasti sedih. Tapi saya mau ngomong sama saudara, harusnya kita lebih sedih kalau keluarga kita belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Belum terima pengampunan dosa, belum diperdamaikan dengan Allah, belum terima jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Saya yakin sebagai keluarga yang mengasihi, hati saudara pasti hancur kalau melihat ada keluarga saudara yang pekerjaannya remuk, habis, yang di PHK, yang mengalami kesulitan besar secara finansial. Tapi saya mau ngomong sama saudara, seharusnya hati kita lebih hancur lagi kalau ada satu pun dari keluarga kita yang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga dan harus binasa di dalam kematian kekal itu. Karena itu hari ini saya berdoa ada rasa memiliki yang ditimbulkan dan dibangkitkan dalam hati saudara terhadap keluarga saudara. Ayo ngomong sama Tuhan, pakai aku Tuhan untuk selamatkan keluargaku. Saya berdoa kasih Tuhan memenuhi hati saudara. Saya berdoa Roh Kudus jamah saudara, mampukan saudara berjuang untuk keselamatan keluarga saudara. Amin.